Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis data mengenai daun, yaitu daun raspberry, daun jambu air, dan daun jeruk nipis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Fitri Rahmadjaliwanti dengan NIM 109082825000057. Perkenalkan, nama saya Alma Munita Miawardana dengan NIM 10908255015. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Soliha dengan NIM 1090882500111. Oke, kita akan lanjut untuk membahas hasil penelitian kami. Di sini kami sudah melakukan penelitian mengenai daun yang akan kita analisis. Di sini ada daun raspberry, lalu ada jambu air, dan jeruk nipis. Totalnya di sini ada 210 daun yang sudah kita analisis. Untuk yang dianalisis itu kita menganalisis panjang daun, terus lebar daun, dan diagonal daun. Nah, di sini sudah saya impor ke RStudio. Di sini sudah terlihat juga, ini adalah tabel Excel-nya. Jumlahnya 210 sesuai dengan ketentuannya, karena minimalnya itu adalah 200 data. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai cara pengerjaannya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama, data hasil pengukuran daun dimasukkan ke dalam Studio R menggunakan file Excel. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah membuka dan melihat data, lalu mengecek struktur data untuk mengetahui jumlah baris, kolom, serta tipe data pada setiap variabel. Dari hasil pengecekan, terlihat bahwa data ukuran daun seperti panjang, lebar, dan diagonal masih terbaca sebagai teks, sehingga perlu diubah ke tipe numerik agar bisa digunakan dalam perhitungan statistik. Selain itu, variabel jenis daun diubah menjadi faktor karena merupakan data kategori yang membedakan jenis daun yang diamati. Setelah data siap, dilakukan analisis deskriptif sederhana untuk mendapatkan gambaran umum dari data. Analisis ini meliputi perhitungan nilai rata-rata, varians, dan simpangan baku, serta ringkasan data menggunakan fungsi summary. Selain itu, dibuat visualisasi awal seperti histogram, box plot, dan stem and leaf untuk melihat pola sebaran data, kecenderungan nilai, serta kemungkinan adanya data ekstrim. Tahapan ini penting sebagai dasar sebelum melanjutkan ke analisis hubungan antar variabel. Oke, untuk selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel ukuran daun, yaitu panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel serta seberapa kuat hubungan tersebut. Hasil perhitungan korelasi Pearson menunjukkan bahwa panjang daun memiliki hubungan positif dengan lebar daun dan diagonal daun. Nilai korelasi yang diperoleh tergolong sedang hingga kuat dan didukung oleh hasil uji korelasi yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran-ukuran daun saling berkaitan secara statistik. Visualisasi scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara lebih jelas. Scatter plot antara panjang daun dan lebar daun memperlihatkan pola sebaran data yang cenderung naik dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan positif. Titik-titik data tidak tersebar secara acak, melainkan mengikuti arah tertentu. Garis regresi linier yang ditambahkan pada grafik
membantu memperjelas pola tersebut dan menunjukkan bahwa peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan lebar daun. Visualisasi ini memperkuat hasil analisis korelasi yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu berikutnya ada pembahasan di minggu 11, yaitu regresi linear. Nah, di sini itu ada variabel X dan Y. Variabel X-nya itu adalah panjang daun dan variabel Y-nya adalah lebar daun. Nah, kode ini digunakan untuk mengambil kolom panjang daun dan lebar daun dari dataset data daun, yaitu file Excel-nya. Nah, variabel X ini berperan sebagai variabel bebas atau independen, sedangkan Y sebagai variabel terikat atau dependen. Lalu di sini digunakan untuk membuat model regresi linearnya. Berikut kodenya. Nah, kode hasilnya ini adalah digunakan untuk membuat model regresi linear. Nah, penulisan ini YX ini adalah artinya lebar daun itu sebagai Y dipengaruhi oleh panjang daun yaitu X. Nah, model ini bertujuan untuk melihat apakah panjang daun memiliki pengaruh terhadap lebar daun. Nah, ini digunakan untuk menampilkan hasil ringkasan analisis regresinya. Seperti persamaan regresi, nilai p-value, R-squared, lalu uji signifikan dari modelnya. Nah, penjelasan mengenai hasil ini yaitu bagian kal ini menunjukkan model yang digunakan dalam analisis. Nah, artinya analisis yang dilakukan regresi linear dengan Y sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas itu, dengan kata lain ini menganalisis pengaruh terhadap panjang daun terhadap lebar daun. Di sini ada interceptnya 2,57518. Nah, X-nya itu 0,24408. Ini membentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2,575 ditambah atau plus 0,244X. Nah, artinya jika panjang daunnya ini 0, maka lebar daunnya itu diperkirakan sebesar 2,575. Tapi setiap kenaikan satuan panjang daun akan meningkatkan lebar daun sebesar 0,244 satuan. Lalu di sini ada p-value-nya, yaitu kurang dari 2M-16. Nah, ini menunjukkan panjang daun sangat berpengaruh signifikan terhadap lebar daun. Jadi hubungan tersebut bukan hanya kebetulan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai R-square-nya itu 0,4789, yang berarti variasi lebar daun ini dapat dijelaskan oleh panjang daun, sedangkan sisanya hanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini ada untuk menampilkan grafik regresi linear panjang versus lebar daun. Ini adalah hasilnya. Nah, kode ini itu digunakan untuk menampilkan scatter plot-nya, yaitu titik biru adalah data aslinya dan garis merah ini merupakan regresi linearnya. Grafik ini membantu melihat bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun ini adalah bersifat positif. Selanjutnya, di minggu ke-12, yaitu menghitung korelasi. Ini adalah korelasi X dan Y, lalu ada korelasi tes. Nah, korelasi X dan Y ini menghitung kekuatan hubungan antara panjang dan lebar daun. Jadi hasil korelasinya ini adalah 0,692 sekian, yang berarti hubungannya ini cukup kuat dan searah. Lalu ada Cortez XY. Nah, maksudnya ini adalah digunakan untuk menguji apakah korelasi ini signifikan secara statistik. Nah, hasil p-value-nya ini adalah menunjukkan yaitu sangat kecil bahwa korelasi tersebut nyata. Dan di sini ada korelasi Spearman. Ini tuh untuk menghitung korelasi Spearman yang digunakan untuk melihat hubungan berdasarkan peringkat data. Jadi hasilnya tetap menunjukkan hubungan positif sehingga memperkuat hasil yang sebelumnya.
Nah, jadi kesimpulan dari hasil minggu 11 dan minggu ke-12 yaitu dapat disimpulkan bahwa panjang daun ini memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap lebar daun. Hubungan tersebut bersifat positif, artinya semakin panjang daun, maka lebar daun juga akan cenderung meningkat. Nah, selanjutnya kita ada materi minggu 13. Nah, di materi minggu 13 ini yang pertama kita lakukan adalah menuliskan head data daun, seperti yang kita blok di sini. Nah, fungsi dari head data daun ini adalah untuk menampilkan 6 baris pertama data. Tujuannya supaya kita tahu nama kolom dan juga isi datanya seperti apa. Kalian bisa lihat di RStudio yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya kita ada summary data daun. Nah, untuk summary data daun ini fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga median. Dan juga menunjukkan jumlah data tiap jenis daun. Nah, untuk summary ini dipakai untuk memahami karakteristik daun secara umum. Selanjutnya, di sini ada num data. Jadi untuk num data ini di dalamnya ada panjang daun, lebar daun, diagonal daun. Nah, fungsinya untuk mengambil kolom angka saja, karena korelasi hanya bisa dihitung pada data numerik. Selanjutnya untuk menghitung korelasi, kita di sini ada char num data. Fungsinya itu untuk menghitung hubungan antar variabel. Jadi di sini hasilnya angka mendekati 1 itu hubungannya kuat. Jika angka mendekati 0, maka hubungannya lemah. Selanjutnya, untuk menampilkan korelasi dalam grafik, kita di sini menggunakan library chorplot. Nah, untuk library chorplot ini fungsinya itu membuat grafik korelasi. Jadi bentuknya itu lingkaran. Untuk lingkaran yang besar itu hubungannya kuat, dan lingkaran kecil itu hubungannya lemah. Nah, ini memudahkan kita melihat hubungan antar variabel secara visual. Selanjutnya ada pair plot. Di sini kita menggunakan library. Fungsinya untuk menampilkan scatter plot, nilai korelasi, histogram, dan untuk melihat pola hubungan antar variabel, seperti yang ada gambar di kanan. Selanjutnya ada histogram. Nah, kita di sini menggunakan histogram, fungsinya untuk melihat sebaran data panjang daun dan melihat apakah data ini banyak di tengah atau menyebar. Nah, selanjutnya ada box plot. Nah, untuk box plot ini fungsinya untuk melihat nilai ekstrim atau outlier, lalu sebaran data. Dan selanjutnya kita masuk ke minggu 14. Nah, untuk minggu 14 ini, yang pertama ini kita bisa lihat di sini ada model multi. Jadi, ini fungsinya untuk membuat model regresi linear berganda. Artinya, diagonal daun itu variabel yang diprediksi. Dipengaruhi oleh panjang daun, lebar daun, dan juga jenis daun. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil modelnya. Di sini kita menggunakan summary model multi. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan hasil lengkap regresi seperti pengaruh tiap variabel, nilai signifikan atau p-value, dan juga kualitas modelnya yaitu R-square. Nah, jadi kesimpulan dari minggu 13 ini, data daun sudah dipahami melalui statistik, deskriptif, dan juga grafik. Lalu, terdapat hubungan positif antara panjang, lebar, dan diagonal daun. Lalu, panjang daun memiliki hubungan paling kuat dengan diagonal daun. Grafik, ada plot, histogram, dan juga box plot membantu melihat pola, sebaran data, dan kemungkinan nilai ekstrim. Untuk kesimpulan minggu 14, ada model regresi linear berganda berhasil dibuat untuk memprediksi diagonal daun, lalu panjang daun, lebar daun, dan jenis daun berpengaruh signifikan terhadap diagonal daun, lalu model memiliki R-square yang sangat tinggi, artinya model sangat baik dalam menjelaskan data. Selanjutnya ada jenis daun juga mempengaruhi ukuran diagonal, tidak hanya ukuran panjang dan lebar.
Berikut adalah penjelasan dari kami mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.